2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6. Nah, waktu ketemu tanggal 19 ngomong gitu sama Bu. Cerita itu lagi, kronologis itu ya Pak ya. Ayo waktu Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini seru sahabat-sahabat AK. Dr. Astri di podcast itu, Deddy Kobuzer sangat baik sekali sahabat-sahabat AK. Kita dicerahkan dan dipastikan sahabat-sahabat AK bahwa jam kematian Ibu Tuti dan Amel itu antara jam 2 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 6. Berarti dipastikan akhirnya adalah jam 6. Jadi kalau sudah pasti seperti itu, kita menganalisanya punya landasan sahabat-sahabat AK. Kan begitu sahabat-sahabat AK, punya landasan sahabat-sahabat AK, yaitu jam 6. Berarti kita harus menganalisa flashback kembali ke belakang sahabat-sahabat AK. Kan begitu, tentang setelah jam 6 itu sahabat-sahabat AK. Tentunya kita akan menganalisa pergerakan-pergerakan atau ucapan-ucapan saksi yang ada di TKP, yang lewat di TKP. Sahabat-sahabat AK. Nanti ini akan menjadi terang benderang sahabat-sahabat AK. Karena pada saat itu juga kalau kita membahas lewat di sahabat-sahabat AK, ya itu penuh kontroversi. Ya kita harus terbuka saja bagaimana orang harus memaksakan Yosef lah inilah ini. Jadi sulit pada saat itu sahabat-sahabat AK gitu kan. Karena apa? Ya karena kita tidak terlepas dari konten kreator, netizen membela saksi begitu. Sehingga apa yang terjadi? Bias dia sahabat-sahabat AK. Karena memaksakan yang tidak benar. Begitu sahabat-sahabat AK. Contohnya juga nanti kita, karena ini sudah lengkap, contohnya kita menganalisa tentang Wahyu dan Kosasih. Mereka ada pergerakannya pagi itu. Tetapi karena masalahnya ada isu banpol yang dihembuskan, Kosasih Wahyu ini masuk hanya dibahas tentang banpol. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Bahkan sudah jelas Wahyu ini kepala sekolah sahabat-sahabat AK, bahkan dibilang sangat luar biasa tentang sekolah tidak ada sangkut pautnya. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK, padahal ada apa dengan mereka? Mari kita mencoba sahabat-sahabat AK menganalisa. AK mencoba mengambil video AK yang terdahulu, sudah AK analisa itu sebenarnya kan. Tapi kita karena di sini ada Wahyu dan Kosasih, kan begitu, kita harus flashback kembali ulang sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu mari kita dengarkan potongan video ini. 6.30 sumbernya kita rahasiakan. Saksi K ke sekolah pinjam kunci ke penjaga sekolah, alasan ada janji bertemu dengan Pak Wahyu Kepsek. Kejadian di luar kebiasaan. Info ini info terbaru ya. Tanggal 18 Agustus 2021 ada info jika Kang Kosasih pagi sekitar jam 7 ada di SMK dan ada janji ketemu Pak Wahyu. Apa itu benar, Kang? Iya benar, Mbak, katanya. Nah, waktu ketemu tanggal 19 ngomong gitu sama Bu. Cerita itu lagi, kronologis itu ya Pak ya. Ayo waktu tanggal 18 kan Wahyu mah lewat meren ke kapal saya teh. Waktu tatap muka nih sama Wahyu tanggal 19. Ya. Ketemu di TKP saya Bu. Om saya teh pagi-pagi teh berangkat. Nah, pagi-pagi mah belum ada yang rame-rame kata bilang gitu. Kan si Kosasih nelponin Wahyu. Saya udah nyampe sekolah katanya bilang gitu. MBS berkata ada saksi K. Kan begitu. Info terbaru bahwa kan begitu. Saksi K ini ke sekolah yayasan SMK sana sahabat-sahabat AK. Mengambil kunci. Ada ingin pertemuan dengan kepala sekolah. Wahyu ini kan aneh kan, 6:30 gitu. Ini siapa saksikannya? Ternyata sudah dikonfirmasi oleh Mbak Suci, dia bertanya sama Kosasih. Ternyata benar Kosasih, berarti saksi K itu adalah Kosasih, berarti pertemuannya ada jam 6.30. Sama dengan keterangan saudara Deddy, berarti kayak seklop dia, nyambung sahabat-sahabat AK. Itu jam 6.30 setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal.
Karena Ibu Tuti dan Amel jam 6. Akhirnya kita menganalisanya. Lalu yang lebih dahsyatnya lagi, ini kan kita serahkan kepada pihak penyidik saja untuk didalami. Saudara Dedi mengatakan kata wahyu. Begitu. Ini sering kita bahas. Maka sering akan bahas bahwa wahyu lewat TKP. Kan begitu. TKP lagi sepi. Sahabat-sahabat AK. Ini pertanyaannya sahabat-sahabat AK. Ini biarlah pihak penyidik rasanya yang mendalaminya. Benar tidaknya. Kan begitu. Sebab sahabat-sahabat AK, pertemuan itu ada. Jam 6.30 berarti sekitar setengah jam setelah terjadi kematian Ibu Tuti dan Amel. Kalau jam 6 jarak kematiannya. Begitu sahabat-sahabat AK. Jadi kalaulah seandainya wahyu lewat TKP misalnya kan, mari kita cek dengan saksi-saksi lainnya. Yaitu keterangan saksi I. Kalau kesaksian apa ya? Saya cuma melihat seorang di situ pagi-pagi pulang masih tetap ada orang. Orangnya di tempat kejadian? Iya, di tempat kejadian. Sekitar jam 6 sampai jam 7 atau jam berapa, jam segituan? Ya, di sekitaran jam 6 sampai jam 7. Oh, dari rumah mundur ke belakang. Jadi ke bawah gitu, ke jalan. Nah, terus itu sekitar jam berapa, Mang? Ya, saya itu nggak sempat lihat jam, tapi diperkirakan ya sekitar setengah 7-an lah. Setengah 7-an ya. Nah, berarti pada waktu itu Mamang beserta sopir angkot beli bubur di Jalan Cagak sekitaran jam 6. Saya tahunya waktu itu nggak curiga, bahkan itu mobil korban. Cuman lihat parkir aja ke sana, udah gitu aja. Parkirnya itu kayak gimana, Pak? Mungkin ya, itunya ke atas. Kepala mobilnya itu ke atas. Kepala mobilnya itu ya, ke dalam rumah, ya, ngadep ke arah. Bukan yang sebelah sananya. Oh, jadi di luar garasi ya? Iya. Di luar garasi. Nah, itu waktu itu pas lagi Bapak ngelihat gitu, mungkin posisinya Bapak sempat lihat nggak ada orang yang ada di dalam mobil itu? Nggak lihat. Sahabat-sahabat AK, mari kita menyimpulkan analisa tentang pergerakan I, terus Mang S dan Mang Ajat. Jadi kita nggak perlu lagi bicara supir angkot, karena supir angkot itu nggak ada. Nanti kalau kita bicara supir angkot jadi banyak menghayal kita kan, seperti itu. Tapi sahabat-sahabat AK, yang paling baik bagi AK adalah Pak Kades, kan gitu. Dia bertanya sama Mang S, mobil itu mundur kemana? Kata, sebab ini pertanyaan itu penting, sahabat-sahabat AK bagi AK. Ternyata kata Mang S, waktu terhalang mundur ke jalan. Berarti belakang mobil, bagasi mobil arah ke jalan. Berarti 2 kali mundur, sahabat-sahabat AK. Setelah mundur ke jalan, menghalangi Mang S mobil angkot, sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, mobil itu masuk ke tanah kosong, dilihat oleh Mang Ajat, sahabat. Bagasi menghadap ke jalan. Kan begitu, berarti setelah dari tanah kosong itulah mobil itu mundur lagi, sahabat-sahabat AK, ke bagasi, ke garasi mobil. Seperti terakhir kita lihat, sahabat-sahabat AK, posisinya. Jadi 2 kali mundur. Jadi kronologisnya dalam pandangan analisa AK, pertama I melihat seseorang, kan sahabat-sahabat AK, lalu mobil itu mundur ke bawah, dilihat terhalang Mang S, lalu sahabat-sahabat AK masuk ke tanah kosong, kepalanya menghadap ke bawah, bagasi masih menghadap ke jalan. Inilah yang dinamakan waktu mundur ke garasi tidak ada yang melihat. Kan begitu. Mundurlah itu mobil ke garasi, sahabat-sahabat AK, pelaku pun sibuk kan mengangkat korban. Setelah itu
mereka kabur sahabat-sahabat AK dengan secepat kilat sahabat-sahabat AK, karena bagi pandangan AK ya sudah kesiangan itu, udah mulai kesiangan jam 6 itu kan. Jam 6 itu sudah mulai kesiangan sahabat-sahabat AK. Tadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, pelakunya kabur tanpa jejak sampai sekarang sahabat-sahabat AK, mungkin mereka itu sekarang sudah bingung. Wah sebentar lagi kami ketangkap ini katanya. Seperti itu. Ya kita doakan saja sahabat-sahabat AK. Pelakunya tertangkap sahabat-sahabat. Jadi kronologis yang sekarang tahun 2023 yang selama hari ini kita tidak membahas Kosasi Wahyu kan seperti itu, tentang sekolah dan sebagainya pada saat itu, karena kita disibukkan oleh framing sana framing sini, bela saksi sana bela saksi sini gitu. Jadi sahabat-sahabat AK, itulah sahabat-sahabat AK. Ya bagi AK, Ibu Astri itu mengatakan kematian jam 6, ya dipastikan kemungkinan sahabat-sahabat AK sekitar jam 6 itulah pergerakan pelaku sahabat AK memasukkan ke dalam mobil Alphard. Bisa saja korban belum meninggal, Tuti, Amel sudah dinaikkan. Kalau Bu Tuti yang pastinya sudah meninggal dinaikkan ke dalam mobil Alphard sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, pelakunya kabur secepat kilat ya karena dia paham TKP, paham situasi di sana. Coba kalau orang alien atau orang mana, wah nyasar dia kan, nyasar dia mau kabur kemana, itu jalannya kan banyak. Jadi sekali lagi ya patut diduga lah orang yang paham TKP. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan, salam analisa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.